Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrin Dayani dari kelas M96. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu dan seni untuk memperoleh keseimbangan antara lingkungan dengan manusia dan juga merupakan ilmu dan seni mengelola lingkungan agar bisa menciptakan kondisi lingkungan yang sehat, bersih, nyaman, dan aman serta terhindar dari berbagai macam penyakit. Sedangkan ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan suatu kelompok penduduk dengan berbagai macam perubahan yang terjadi di lingkungan mereka tinggal yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat umum. Pengertian kesehatan menurut para ahli, diantaranya yang pertama menurut Slamet Riyadi, ilmu kesehatan lingkungan ialah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani tentang hubungan manusia dengan lingkungannya untuk mencapai keseimbangan ekologi dan bertujuan untuk membina dan meningkatkan derajat maupun kehidupan sehat yang optimal. Selanjutnya menurut HAKLI atau Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dengan lingkungan untuk mendukung terciptanya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Selanjutnya menurut WHO, World Health Organization, kesehatan lingkungan ialah suatu keseimbangan ekologi yang harus tercipta di antara manusia dengan lingkungannya agar bisa menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut WHO, ruang lingkup kesehatan dibagi menjadi diantaranya itu penyediaan air minum, pengelolaan air buangan, dan pengendalian pencemaran, pembuangan sampah pada pengendalian faktor. Pengendalian faktor ialah segala macam usaha yang dilakukan untuk menurunkan atau mengurangi populasi vektor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan vektor. Pencegahan atau pengendalian pencemaran tenaga oleh ekstreta manusia. Yang dimaksud ekstreta ialah seluruh zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Higien makanan termasuk juga susu, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan, perumahan dan pemukiman, aspek casing dan transportasi udara, perencanaan daerah dan perkotaan, pencegahan kecelakaan, rekreasi umum dan pariwisata, tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, bencana alam dan migrasi penduduk, serta tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menjamin lingkungan. Adapun tujuan kesehatan lingkungan yaitu diantaranya melakukan korelasi, memperkecil terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Untuk pencegahan dengan cara mengefisienkan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia serta untuk mencegah dari bahaya penyakit. Sasaran kesehatan lingkungan menurut pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ialah sebagai berikut. Yang pertama, tempat umum, diantaranya hotel, terminal, pasar, pertokoan, dan usaha-usaha sejenisnya. Yang kedua, lingkungan pemukiman, terdiri atas rumah tinggal, asrama, dan sejenisnya. Yang ketiga, lingkungan kerja, seperti perkantoran, kawasan industri, dan sejenisnya. Selanjutnya, angkutan umum, seperti kendaraan darat, laut, dan udara yang digunakan untuk umum. Selanjutnya lingkungan lainnya, misalnya yang bersifat khusus seperti lingkungan yang berada dalam keadaan darurat, bencana perpindahan penduduk secara besar-besaran, reaktor atau tempat tinggal yang bersifat khusus. Selanjutnya masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integrasi dari berbagai sektor terkait. Di Indonesia, masalah dalam kesehatan lingkungan antaranya yang pertama air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, syarat fisik, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Yang kedua, syarat kimia. Kadar besi maksimum yang diperoleh ada 0,3 mg per I. Yang kedua adalah pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban, dengan syarat sebagai berikut. Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur.
tidak boleh terkontaminasi air permukaan tinja, tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lainnya. Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Yang ketiga, kesehatan pemukiman. Secara umum, rumah dapat dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dan penghuni rumah. Memenuhi syarat pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran. Di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup, memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah, antara lain persyaratan garis sepadan jalan, konstruksi yang tidak mudah roboh, tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung membuat penghuninya jatuh tergelincir. Selanjutnya, pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur sebagai berikut. Yang pertama, penimbunan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas, pola kehidupan sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Yang kedua, penyimpanan sampah, pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan kembali, pengangkutan, pembuangan, dan mengetahui unsur-unsur pengelolaan sampah. Kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. Selanjutnya, serangga dan binatang pengganggu. Serangga sebagai reservoir, habitat, dan survival bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya penjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes untuk demam berdarah dengue atau DBD, nyamuk Celux untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Penanggulangan atau pencegahan dari penyakit tersebut diantaranya dengan merancang rumah atau tempat tinggal atau tempat pengelola makanan dengan rough proof atau rapat tikus, kelambu yang dicelupkan dengan pestisida untuk pencegahan gigitan nyamuk Anopheles, gerakan 3M menguras, mengumpul, dan menutup tempat penampungan air untuk mencegah penyakit DBD, penggunaan kasa pada lubang angin di rumah atau dengan pestisida untuk mencegah penyakit kaki gajah, dan usaha-usaha sanitasi. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan penyakit rabies atau anjing gila. Kecoa dan lalat dapat menjadi perantara pemilihan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare. Tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Selanjutnya, minuman dan makanan. Sasaran higien sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, rumah makan, jasa boga, dan makanan jajanan atau diolah oleh pengrajin makanan di tempat menjual dan disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan atau restoran dan hotel. Persyaratan higien sanitasi makanan dan minuman tempat pengelolaan makanan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makanan dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, dan itu dia. Dan yang terakhir, pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan diantaranya pencemaran air, pencemaran tanah, dan udara. Pencemaran udara dapat dibagi lagi menjadi indoor air pollution dan outdoor air pollution. Indoor air pollution merupakan problem perumahan atau pemukiman, serta gedung umum, bis, kereta api, dan lain-lain. Masalah ini lebih berpotensi menjadi masalah kesehatan yang sesungguhnya, mengingat manusia cenderung berada di dalam ruangan ketimbang berada di jalanan. Diduga akibat pembakaran kayu bakar, bahan bakar rumah tangga lainnya merupakan salah satu faktor resiko timbulnya infeksi saluran pernapasan bagi anak balita.
Mengenai masalah outdoor pollution atau pencemaran udara di luar rumah, berbagai analisis data menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan resiko dampak pencemaran pada beberapa kelompok resiko tinggi penduduk kota dibanding desa. Besar resiko relatif tersebut adalah 12,5 kali besar. Keadaan ini bagi jenis pencemaran yang akumulatif tentu akan lebih buruk di masa mendatang. Pembakaran hutan untuk pembuatan lahan pertanian atau sekedar mengambil kayu ternyata membawa dampak serius. Misalnya, infeksi saluran pernafasan akut, iritasi pada mata, terganggunya jadwal penerbangan, dan terganggunya ekologi hutan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.